Halo, saya Roger Setiadi. Selamat datang di kelas Basic School JavaScript ECMAScript 6 bagian keempat. Di video kali ini kita akan membahas tentang template literals dan juga type conversion. Template literals adalah salah satu cara ya untuk menampilkan string atau membuat sebuah string pada JavaScript dengan menggunakan backticks ya. Jadi kalau kita bikin string biasa, itu biasanya pakai quotes ya. Single quotes atau pakai double quotes. Nah, kalau ini pakai backticks ya. Kalau di keyboard itu biasanya posisinya di pojok kiri atas. Nah, contohnya seperti ini ya. Penggunaan template literals dengan backticks. Nah, kemampuannya apa dibandingkan string biasa? Dibandingkan string biasa, dia punya kemampuan untuk memberikan new line ya. Jadi kalau misalnya kita punya string text seperti ini, lalu kita membuat new line, ya new line baris baru. Nah kita tinggal enter, maka dia akan tampil seperti ini. Nanti di outputnya juga akan tampil seperti ini juga ya. Berbeda dengan string biasa. String biasa itu nggak bisa seperti ini, nggak bisa multi line gitu ya. Lalu kita juga bisa menyisipkan variabel di dalam stringnya. Contohnya seperti ini ya. Saya punya string seperti ini dan di tengah-tengahnya saya taruh variabel. Otomatis nilai dari variabel ini kan berubah-ubah ya. Jadi teks ini akan menjadi dinamis. Langsung kita coba aja ya untuk template literals. Ini saya hapus dulu. Sebagai contoh saya punya sebuah teks ya. Di sini ini string biasa contohnya ya. String biasa. Nah ini saya pakai tanda kutip seperti ini ya. Halo, nama saya Rogers, domisili Bandung. Nah, seperti ini. Coba kita console.log ya, untuk ini. Kita tampilkan di layar. Lalu di sini kasih node. Di sini hello world.js. Kita eksekusi, oke, tampil ya, seperti ini. Ini menggunakan string biasa. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau template literals kan kemampuannya dia bisa multi-line. Nah, kita coba nih. Kalau untuk string bisa multi-line nggak? Gitu. Kita kasih enter, dia error ya. Langsung muncul di Visual Studio-nya jadi merah. Seperti ini. Gitu. Kalau kita eksekusi, dia error. Bagaimana supaya string biasa bisa jadi multi-line? Tampilnya multi-line. Kita perlu kasih ini ya. /n seperti ini. Kita coba. Nah, dia baru tampilnya multi-line ya. Karena saya kasih \n ya. Ini artinya new line ya, gitu. Jadi seperti ini. Ini ada spasinya ya depannya. Ini berarti dihapus ya. Supaya spasinya hilang. Nah, jadi rata ya seperti ini. Kalau yang di atas ada spasinya sedikit. Nah, kalau kita menggunakan template literals ya, di sini saya kasih variabel misalkan template literals ya, nama variabel ya. Atau ini kasih ini ya, contoh template literals. Nah seperti ini. Nah misalkan saya mau nulis yang sama ya, seperti di atas. Halo, nama saya Rogers, domisili Bandung. Oke, nah kita pengen multi-line nih. Multi-line ya udah kita tinggal enter aja seperti ini. Nggak ada error ya, nggak ada merah-merah. Sekarang kita coba outputkan. Contoh template literals. Save. Kita coba lihat. Nah hasilnya jadi seperti ini ya. Halo, nama saya Rogers dan domisili Bandung. Ini salah satu kelebihan dari template literals. Nah selanjutnya nih kelebihannya yaitu bisa naruh variabel ya di tengah-tengahnya. Kita bisa sisipkan variabel. Nah, di sini sebagai contoh kita punya variabel nama ya. Di sini saya bikin sebuah variabel nama. Isinya Rogers seperti ini. Nah, kalau di template literals ya, saya tinggal seperti ini aja ya. Kasih $, lalu kurung awal buka, lalu nama variabelnya. Nah, seperti ini. Kita coba save. Lalu tampilkan. Nah, dia tampil seperti ini ya. Kalau saya ganti di sini
Rogers Dwi Putra, maka di sini akan tampil jadi seperti ini. Nah, kalau di string biasa, bagaimana caranya? Nah, string biasa ini agak ribet ya. Kita harus tutup dulu nih stringnya. Kita harus tutup dulu. Nah, seperti ini ya. Lalu pakai tanda plus. Ini untuk menyambungkan string. Baru kita taruh variabelnya di tengah. Nah, seperti ini. Ya. Terus kita outputkan ya. Si string biasa ini saya outputkan di layar. Save. Kita coba eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau kita menggunakan template literals ya, kita pakai backtick seperti ini. Dan untuk menampilkan variabel kita bisa dengan cara seperti ini ya. Dolar, lalu kurung buka, kurung kurawal ya, kurung kurawal buka, lalu nama variabelnya. Untuk saat ini developer di dunia ya, kebanyakan developer sekarang sudah pakai template literals ya, rata-rata. Jadi kalau kalian lihat tutorial lain, mungkin sudah jarang sekali yang menggunakan string seperti ini. Ini cara lama sih. Sekarang lebih nyaman pakai ini. Saya sendiri pada saat awal-awal memang nggak terbiasa ya pakai backticks karena kebiasaan pakai ini. Tapi setelah saya terbiasa, lebih enak pakai ini ya, gitu. Saya gampang kalau mau nampilkan variabel. Jadi itu tentang template literals ya. Jangan lupa dia menggunakan backtick seperti ini. Oke, selanjutnya ada type conversion ya. Type conversion ini artinya merubah tipe data dari sebuah variabel. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain, itu misalkan kita punya sebuah integer. Dan integer ini mau kita outputkan ke layar. Nah, biasanya outputkan ke layar itu dia harus jadi sebuah string. Baru bisa di-outputkan ke layar. Kalau tipenya masih integer, dia error. Salah satu contohnya ya bahasa pemrograman seperti Java contohnya ya. Nah, untuk bahasa pemrograman modern lain seperti PHP, Python, Golang, dan lain-lain udah mirip sama kayak JavaScript. Type conversion-nya dia otomatis. Jadi ketika kita punya string, ketika kita punya integer, ya, kita punya integer lalu mau ditampilkan ke layar, itu nggak usah dirubah dulu jadi string. Secara otomatis si JavaScript akan merubah itu jadi string, gitu. Jadi ini yang untuk yang baris pertama ya, string conversion ini terjadi otomatis saat melakukan output. Gitu. Sebagai contoh di sini saya punya variabel ya, namanya usia misalnya, dan di sini saya isi 29. Nah, untuk tampilkan di sini ya, console.log ini dia harus menerima sebuah string. Gitu. Tapi kalau kita outputkan seperti ini ya. Nah, ini dia langsung tampil ya, dia nggak error. Gitu. Jadi kalau yang sebelumnya biasa dengan bahasa pemrograman yang lain ya, misalnya C++ atau apa, itu biasanya harus dirubah dulu jadi string. Kalau di sini secara otomatis ya, secara otomatis diubah menjadi string. Nah, selanjutnya ini numeric conversion ya. Di sini dilakukan kalau kita menggunakan operasi matematika. Jadi sebagai contoh di sini saya punya angka ya. Punya misalkan sini bilangan 1. Misalkan di sini angka 2, lalu ada let bilangan 2 ya. Misalkan di sini nilainya 5. Salah satu misalkan saya buat string tipenya. Jadi seperti ini. Nah, terus di sini saya bikin sebuah variabel namanya total, yaitu bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kita outputkan total itu. Nah, maka hasilnya jadi 25 ya. Nah, ini aneh. Padahal kita masukin angka 2 sama angka 5. Terus kita jumlahkan. Ini yang perlu hati-hati ya kalau JavaScript. Karena dia otomatis ya, otomatis akan menganggap ini sebagai menggabungkan string ya. Jadi bukan menjumlahkan, tapi menggabungkan. Ada 2 digabungkan dengan 5. Jadinya outputnya 25. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau ada operasi matematika seperti ini, nah, kalau bisa ya, kita masukkan bilangan 1 ini ke dalam sebuah function ya, untuk merubah dia dari string menjadi number. Yaitu menggunakan function number ya. Jadi di sini number. Nah, si bilangan satunya ini dibungkus di dalam number. Maka secara otomatis ya, si bilangan 1 ini kan tadinya string.
dia akan berubah menjadi number tipenya. Barulah karena di sini number, di sini juga number, maka dia akan melakukan operasi matematika. Kita coba. Nah, dia hasilnya baru benar ya, jadi 7. Jadi hati-hati di situ ya. Hati-hati. Nah, kalau enggak kita dua-duanya kita jadi number juga nggak apa-apa. Ini untuk make sure, memastikan bahwa kedua variabel ini yang kita jumlahkan adalah dua-duanya number ya. Jadi nggak salah menjumlahkan. Nah, hasilnya benar 7. Selain menggunakan function number ya, kita juga bisa menggunakan dua function lain ya, yaitu ada parse float ya, seperti ini. Ada juga menggunakan parse integer ya, nah seperti ini. Ini sama ya, kurang lebih dia merubah string ini menjadi tipe data lain ya. Kalau ini dirubah menjadi float tipe datanya, kalau ini dirubah jadi integer. Nah, sebagai contoh di sini ya, number ini saya ganti ya. Saya nggak pakai number, tapi pakai parse integer. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, dia akan tetap 7 ya. Penjumlahannya betul. Kalau kita ganti ke parse float. Nah, seperti ini. Jadi penjumlahannya benar ya. Jadi itu yang perlu hati-hati ya di JavaScript. Oke, selanjutnya adalah boolean conversion ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk operasi pembanding. Jadi misalkan kita punya sebuah boolean, true atau false, kita ingin ganti menjadi string misalkan. Itu juga biasa digunakan di JavaScript. Atau kita punya sebuah integer, 0 atau 1, kita pengen ganti menjadi boolean. Dia secara otomatis akan membaca ya. Membaca itu menjadi true false. Ini digunakan untuk di operasi pembanding. Itu adalah akhir dari materi di bagian keempat ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita pasti akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa berikan reaction, kalian suka atau tidak terhadap video ini. Dan juga subscribe, karena kita akan selalu update setiap beberapa hari sekali. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat.